panggilan di minggu ini untuk kegiatan observasi. Ya. Nah, jadi kira-kira nih Pak Mahfud, untuk kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi minggu ini, materinya tentang apa saja? Kalau untuk minggu ini saya mengajar tentang materi teks laporan percobaan. Nah kebetulan karena kemarin kita sudah masuk ke struktur, maka sekarang di pertemuan berikutnya kita sudah mulai menyusun teks prosedur teks laporan percobaan. Untuk tujuan pembelajaran, kira-kira apa yang ingin Pak Mahfud capai untuk kegiatan pembelajaran besok ini? Karena sekarang saya sudah masuk ke KD 4.2 tentang menyajikan tujuan, bahan alat, langkah dan hasil dalam teks laporan percobaan. Maka untuk tujuan pembelajarannya sekarang ini adalah nanti siswa mampu atau siswa dapat menyajikan teks laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, kebahasaan yang baik dan benar dari teks laporan percobaan. Oke. Ketika setelah melakukan kegiatan pembelajaran besok ini, kira-kira area pengembangan yang hendak Pak Mahfud capai untuk anak-anak itu di mana kira-kira area pengembangannya? Jadi mengingat dari kegiatan pembelajaran sebelumnya yang sering saya lakukan itu siswa kadang kurang aktif. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga kegiatan di teks laporan percobaan ini kan belum pernah saya praktekkan langsung di kegiatan percobaan. Nah untuk sekarang ini saya akan mencoba untuk fokus kepada keaktifan siswa. Jadi saya berharap nanti di kegiatan pembelajaran ini siswa dapat betul-betul aktif begitu di dalam melaksanakan percobaan sehingga teks laporan percobaannya bisa disusun dengan baik dan benar. Baik, untuk strategi apa yang bisa Pak Mahfud lakukan supaya anak itu bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang akan Pak Mahfud lakukan besok ini? Kalau strategi yang saya laksanakan untuk model pembelajarannya Pak, saya mencoba menggunakan PBL, Problem Based Learning. Insya Allah dengan model PBL ini saya rasa anak-anak nanti akan lebih antusias dan aktif dalam belajar. Kemudian juga dari segi bahan alat yang kita gunakan untuk percobaan ini nanti saya akan pinjam nanti alat dan bahan untuk praktek langsung. Jadi kita nanti saya rencananya untuk kegiatan ini jadi anak-anak tidak hanya menyusun secara teori tetapi langsung praktek. Jadi anak-anak nanti saya akan bawakan alat dan bahan untuk menyusun teks laporan percobaan dengan bahan-bahan yang berbeda-beda. Contoh misal saya ingin mengetahui kandungan vitamin C pada makanan. Nah, saya akan nanti bawa buah-buahan yang kira-kira ada yang mengandung vitamin C, ada yang enggaknya. Nanti anak-anak langsung praktek uji kandungan vitamin C begitu. Nah, nanti dari sana anak-anak bisa menyusun teks laporan percobaan. Mudah-mudahan saya berharap bisa saya laksanakan dengan maksimal. Jadi ada kegiatan praktiknya Pak Mahfud. Untuk bahannya jadi Pak Mahfud yang menyiapkan? Iya, saya yang menyiapkan. Nanti untuk alatnya nanti kan di lab IPA kan ada alat untuk tabung reaksi, ada semuanya nanti. Nanti saya minta guru IPA di SMP ini yang akan memberikan pinjam untuk alat kepada saya begitu. Oke, jadi saya harap nanti ketika Pak Mahfud sebelum makan itu untuk berkoordinasi sama guru IPA-nya, cepat tuh alat-alatnya dipakai, jadi bisa kita gunakan alat-alat. Jadi kira-kira ini kan Pak Mahfud dalam satu minggu pertemuannya 2 kali ya. Kira-kira ini di hari apa Pak Mahfud yang akan? Insya Allah sekarang kan hari Senin. Di kelas 9 itu saya nanti hari Rabu Pak, hari Rabu saya akan melaksanakan di jam pertama Insya Allah. Dan mungkin saya harapkan Pak Mahfud mempersiapkan semuanya dengan baik. Semoga hasil dari observasi besok juga dapat memberi gambaran sejauh mana kompetensi Pak Mahfud dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kelas sehingga siswanya bisa menjadi lebih aktif. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Anak-anak semua yang Pak Guru cintai dan yang Pak Guru banggakan. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita yang kepada Zat yang telah memberikan kita nikmat, maka seyogyanya kita gunakan kesehatan ini untuk kita belajar. Karena belajar ini adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, ulang sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Guru bertanya ulang, siapa temannya Ulan yang hari ini tidak hadir? Inadi.
Pinadi. Terus siapa lagi? Yogiati. Pinadi, Yogiati. Sama Romi Hidayat. Terus siapa lagi? Lalu Bayu Hidayat. Berapa orang? Darmawan orang ya. Wisnu 5 orang. Wisnu dari minggu lalu memang belum hadir ya. Belum ada tanda kurang. Ini lagi dia ada Romi Yunus, Pinadi, Wisnu ya. Baiklah anak-anak semua. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru mau mendengar kalian ini. Salam semangat dulu. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, luar biasa dengan mengangkat tangannya ya. Belum kasih contoh ya. Semangat pagi. Sekali lagi supaya apa ya? Supaya kita tetap dalam keadaan semangat meskipun hari sudah menjelang siang. Semangat pagi. Terima kasih. Ya. Baiklah saudara semua. Jadi bisa disimak di bawah tulis bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai dua materi, struktur teks laporan percobaan dan kaidah pembahasan teks laporan percobaan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tujuan belajar yang ketiga. Nah, ini yang kemarin kita mempelajari struktur teks laporan percobaan. Kemudian kita juga telah mempelajari pembahasan teks laporan percobaan. Sekarang kita masuk ke tujuan belajar yang ketiga, yaitu setelah melewati video pembelajaran dan PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur dan unsur pembahasan yang benar. Anak-anak semua bisa simak slide berikutnya. Oke. Ini yang kemarin ya. Ini ingat, struktur ada berapa? 6. Pertama, terus kedua, alat bengkal, langkah, hasil, dan terima kasih telah menonton. Ikuti arahan guru ya. Mulai dari urutan paling depan, silakan berhitung ya. Paling kanan Pak Guru berhitung sampai 5. Terus ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Berikutnya mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1 ya. Oke. Sekarang yang dapat angka 1 angkat tangan, angkat tangan. Berapa orang? Coba dilihat tengok semuanya. Tengok itu. Berapa orang? 5 orang. Yang dapat angka 2, angkat tangan, angkat tangan. Berapa orang? 4 orang. Yang dapat angka 3, angkat tangan. Coba dilihat semuanya. Angka 3 4 orang. Yang dapat angka 4 berapa orang? 1 2 3 4 orang. Yang dapat angka 5? 1 2 3 4 orang juga. Nah, anak-anak semua, nanti kalian akan bergabung bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 berada di sebelah kanan Pak Guru. Kelompok 2 berada di depan Pak Guru. Kelompok 3 sebelah kiri Pak Guru. Kelompok 4-nya di belakang. Kelompok 5-nya di depan Pak Guru yang di belakang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Dalam hitungan 5 Pak Guru minta semua dengan tenang ya. Bisa lari-lari. Dalam hitungan 5 Pak Guru minta semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang 1.
Di bagian alat-alat usahakan pakai nomor ya. Ya. Kalau di bahan alat boleh pakai tanda. Silakan disalin di sini. Nanti ini adalah teks laporan yang sesungguhnya. Boleh kamu tambahkan kalimat ya. Silakan. Seperti teks yang ini kan masih bentuk di lembar kedua waktunya 5 menit lagi ya. Ini ada yang lembar pertama sudah selesai. Oke. Kesimpulannya langsung di tadi pertemuannya juga. Ini pertemuannya sudah selesai kesimpulan. Kamu itu gimana? Gimana? Silakan lanjutkan pada. Kamu jangan terfokus pada pertemuan yang kamu lakukan. Kamu fokus pada pertemuan yang kamu lakukan tadi. Karena pelamamu tadi pertama tadi misalnya kamu ini yang insan sudah masukkan. Nanti insan itu ulang ini. Yang ketiga ini tidak usah ditulis. Kamu itu di nomor berapa? Kamu tulis ya, pertama kan kamu masukkan itu yang kedua kamu ini kamu masukkan apa ini? Kamu masukkan misalnya baru setelah itu bukan ada dulu bagusnya dari dulu ini aduk yang dalam presentasikan itu kerangkanya, kerangka yang kita tentukan itu dipresentasikan depannya. Kalau untuk finishing yang itu bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Oke, waktu sudah habis. Nah, sekarang kegiatan kita adalah perwakilan masing-masing kelompok. Pak Guru minta mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Kita mulai dari kelompok pertama, diikuti dengan kelompok kedua, kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jika kalian belum selesai menulis CV-nya di lembar kedua, kalian boleh presentasikan yang di lembar pertama yang di dalam tabel. Boleh dipresentasikan itu supaya kita bisa tampil semuanya pada hari ini. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan program kelompok 1 untuk
untuk tampil ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain, jadi kelompok yang lain silakan ditanggapi, silakan diberikan saran, silakan diberikan masukan jika ada kekurangan dari kelompok yang masing-masing. Oke, sekarang yang lain silakan disimak. Kelompok yang masing-masing pada kelompok satu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya dari kelompok jeruk ingin mempresentasikan hasil jeruk saya. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ulan Mailani. Saya akan memulai mempresentasikan kegiatan saya. Judul laporan uji kandungan makanan buah jeruk. Tujuan percobaan kami agar kita bisa mengetahui apakah kandungan makanan tersebut mengandung vitamin C atau tidak. Bahan dan alat yang kami gunakan adalah 1. Rak tabung reaksi, 2. tabung reaksi, 3. gelas kimia, 4. air, 5. betadin, dan yang terakhir adalah jeruk. Langkah-langkah percobaan adalah pertama-tama kita masukkan setengah air ke dalam tabung reaksi, lalu teteskan tabung reaksi ke dalam teteskan air ke dalam tabung reaksi, 3. aduk sampai campur, 4. masukkan kandungan makanan yang kita uji ke dalam tabung reaksi, 5. lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata, dan terakhir kita bisa melihat hasilnya. Hasil percobaan kami adalah setelah melakukan percobaan buah jeruk, ternyata buah jeruk tersebut mengandung vitamin C. Kesimpulannya adalah dengan melakukan percobaan kandungan buah jeruk kita bisa mengetahui buah tersebut mengandung vitamin C. Oke, tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan untuk kelompok jeruknya. Lagi sekali tepuk tangan lagi. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Nggak ada, udah jelas. Oke, ini gini. Bagaimana mengetahui bahwa Ada pertanyaan, bagaimana kelompok satu bisa mengetahui bahwa jeruk itu mengandung vitamin C? Bagaimana saya bisa percaya katanya? Nah, setelah kami mencoba penelitian, kami mencoba memasukkan kandungan buah jeruk ke dalam tabung reaksi yang berisi air, lalu kita aduk sampai tercampur, lalu air tersebut yang sudah kita masukkan air berubah warna menjadi putih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Jadi caranya begini. Jadi larutan yang sudah kami isi tadi di tabung reaksi itu kami masukkan cairan jeruk. Ternyata cairan itu berubah menjadi warna putih dan menandakan bahwa di situ ada vitamin C. Oke, cukup pulang sudah dijawab. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok jeruk ya. Sekarang kelompok kacang. Kelompok kacang silakan maju ke depan. Kelompok kacang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak guru atau teman-teman, izinkan saya mempresentasikan
Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kaca. Jadi ternyata kaca mengandung karbohidrat, tidak mengandung vitamin C. Ada pertanyaan? Nah, kok boleh ya tanya, kenapa kacang itu tidak mengandung? Bukan kenapa kacang ya? Dari mana kamu tahu kacang itu mengandung karbohidrat? Setelah kita memasukkan kacang ke dalam tabung reaksi, dia menghasilkan warna biru kalau kita Oke, bagus, tepuk tangan untuk ternyata setelah dia masukkan kacang ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi sama betatin, ternyata cairannya belum menjadi hitam dan berwarna biru ya. Tepuk tangan untuk kelompok Kris. Sudah jelas ya yang disampaikan sama rekan-rekannya tadi? Ya. Jadi anak-anak semua yang Pak Guru cintai dan yang Pak Guru banggakan, Pak Guru sangat bersyukur sekali ya. Ternyata pada pagi hari ini kita sudah dapat mengetahui kandungan makanan yang terdapat di dalam makanan yang kita ujikan juga. Nah, dari awal pembelajaran sudah Pak Guru sampaikan. Jadi tujuan kita percobaan ini adalah untuk menyusun teks laporan percobaan. Jadi fokus kita itu bukan pada percobaan ini, tapi fokus kita pada laporan yang sudah kita susun. Dan alhamdulillah kalian semua sudah mampu untuk menyusun teks laporan percobaan. Meskipun dengan ada beberapa kesalahan dan kekeliruan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kegiatan berikutnya, yaitu menyunting teks laporan percobaan yang sudah kita susun. Oke, sekali lagi silakan kita berikan aplaus untuk semuanya. Ya. Jadi anak-anak semua, dengan berakhirnya diskusi kita tadi, presentasi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menyunting teks laporan yang sudah kalian susun. Apa itu menyunting? Jadi laporan yang sudah kalian susun ini pasti ada kesalahan dari segi tanda bacanya, dari segi ejaannya. Nah itu nanti akan kita sunting, kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Oke, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh. Baik. Oh, ini teman yang diobservasi itu. Salam kenal, ya? Pak Hafiz. Makbul Triadi. Oh, ya. Silakan dimulai Pak, hasil observasinya dia akan mengatur dan mencatat apa hasil dari pas observasi kemarin. Silakan. Saya minta ya. Selamat pagi Pak Makbul. Selamat pagi Pak Wahyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Guru gimana? Alhamdulillah. Kemarin saya sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Makbul. Alhamdulillah saya lihat sudah sangat luar biasa. Jadi yang ingin saya tanyakan ini Pak Makbul, bagaimana perasaan Pak Makbul ketika saya itu masuk ke dalam untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Pak lakukan? Terkait dengan perasaan saya Pak Guru, tentu yang pertama ada rasa takut, rasa grogi, ya, deg-deg begitu karena jarang-jarang diawasi oleh rekan gitu. Kemudian tetapi di samping itu juga setelah berjalan kegiatan ternyata enak juga gitu, karena di samping saya bisa mengambil manfaat nanti dari apa yang diobservasi, saya juga terlatih mentalnya ke depannya biar bisa menjadi lebih baik. Baik, dari kegiatan pembelajaran yang Pak Makbul lakukan kemarin itu ya, jadi ada area pengembangan yang akan Bapak capai di situ. Bagaimana menurut Bapak? Menurut Bapak, apakah tujuan dari pengembangan yang akan Bapak capai itu sudah tercapai? Kalau menurut saya pribadi, ya, insya Allah sudah tercapai. Karena kemarin area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah keaktifan siswa, dan yang kedua adalah
mereka bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah kemarin ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, jadi mereka betul-betul aktif gitu. Jadi hampir tidak ada di dalam kelompok itu yang tidak bekerja atau memiliki tugas ya. Betul-betul mereka aktif. Kemudian yang kedua, karena ini kan kita menyusun teks laporan percobaan kemarin kan, jadi semua mereka itu betul-betul bisa berpartisipasi aktif gitu. Jadi ada yang menyiapkan alat dan bahannya, kemudian ada juga yang menyusun teksnya seperti yang Pak Guru lihat ya, ketika pembelajaran. Kalau misalnya dipresentasikan gitu, kira-kira berapa persen tujuan itu tercapai? Kalau dipresentasikan ya kurang lebih ya 90% saja. Itu kalau saya nih, kalau boleh melihat Pak Mahfud itu ketika melakukan pembelajaran kemarin itu sangat luar biasa. Saya malah hampir mendekati sempurna kemarin Pak Mahfud, benar. Saya lihat anak-anak itu sudah sangat aktif, jadi sangat aktif semuanya bekerja di situ, saling berdiskusi dengan rekan di kelompoknya. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Ini pertama kali saya mengobservasi ada pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan saintifik. Mata pelajaran IPA itu kebetulan saya kan pembelajaran IPA, jadi luar biasa sekali. Kemudian ketika melakukan pembelajaran kemarin, apa ada nggak kendala-kendala yang Pak Makbul rasakan? Kalau kendala yang kemarin itu terutama dari ini kan, kemarin saya pakai LCD. Nah ketika saya menggunakan LCD di kegiatan pembelajaran, ternyata video yang kita putar di laptop itu nggak bisa putar begitu di layar gitu, sehingga anak-anak tidak bisa menyaksikan dengan begitu jelas. Tetapi karena kita pakai speaker, jadi apa yang disampaikan itu ya bisalah mewakili layar yang memang tidak bisa tampil pada saat itu, tetapi tidak mengurangi apakah antusiasme siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin kendalanya di videonya sampai jalan itu nggak bisa jalan, cuma terdengar suara saja. Jadi saya lihat anak-anak kemarin sudah kalau menggambarkan apa yang disampaikan itu ya bisalah mewakili layar yang memang tidak bisa tampil pada saat itu, tetapi tidak mengurangi apakah antusiasme siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kemarin kendalanya di videonya sampai jalan itu nggak bisa jalan, cuma terdengar suara saja. Jadi saya lihat anak-anak kemarin sudah kalau menggambarkan apa yang dari kira-kira faktor apa saja ya namanya kendala teknis ini kan kita tidak tahu, padahal sebelumnya udah saya coba mungkin karena keadaan LCD itu mungkin karena sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kan dipakai sama guru sebelumnya begitu, jadi kayaknya terlalu panas di LCD sehingga tidak bisa menampilkan layar di LCD tersebut begitu, proyektornya begitu. Nah kedepannya mungkin kita perlu banyak LCD juga kayak ini Pak. Ya, jadi yang mau sampaikan benar ya. Jadi saya juga selaku warga sekolah di sini, selaku yang ikut andil lah dalam pengadaan LCD itu, ini sebagai bahan masukan untuk sekolah ya. Jadi untuk bagaimananya besok kita mungkin bisa sosialisasi ke rekan-rekan lain bagaimana kalau untuk pengadaan, kalau bisa pengadaan LCD lebih dibanyakin supaya semua rekan guru bisa memanfaatkannya. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, Pak Makbul merefleksikan dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kalau untuk rencana tindak lanjut, ya karena ini kan kita ingin pengembangan ini kan bisa kita laksanakan secara berkelanjutan begitu. Nah sekarang ini fokus kita kepada keaktifan siswa dan kolaborasi. Nah kedepannya saya akan mencoba untuk bagaimana mereka bisa mengomunikasikan hasil diskusi kelompok mereka dengan baik begitu, sehingga rencana saya ke depan saya akan membiasakan mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Ya, jadi itu saja yang penting yang perlu kita bicarakan. Saya ucapkan terima kasih sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang luar biasa. Semoga Pak Mahfud bisa mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang lain. Jadi walaupun bukan IPA bisa melakukan pendekatan secara saintifik.
semoga bisa menambahkan orang lain dapat ketika belajarnya. Menurut saya luar biasa, mau fokusnya tidak ke guru sekarang, tapi siswa yang langsung melakukan pekerjaan itu. Oke, terima kasih Pak Makmur. Terima kasih kembali Pak Guru. Ya, kalau gitu saya pamit. Ntar dulu Imam Anu ya. Luar biasa memang Pak Makbul, kegiatan proses observasi kemarin yang dilakukan oleh Pak Ricci, karena Pak Ricci itu mengirimkan videonya proses observasinya, baik itu pra observasi dan observasi. Saya tonton terus dan luar biasa keaktifan siswa sesuai dengan keinginan Pak Makbul itu. Sesuai dengan namanya makmur, apa yang diinginkan itu luar biasa terkabulkan. Oke, luar biasa nggih. Untuk Pak Makbul di sini Pak Ricci bukan sebagai tutor atau sebagai apa ya, yaitu hanya mengimbaskan atau berbagi praktik baik terhadap guru teman sejawatnya. Kebetulan dia sudah mempelajari di pendidikan guru penggerak ini di Semarang CGP, jadi harus untuk mengimbaskan ke teman sejawat. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Makbul karena telah berkolaborasi sama Pak Wahyu untuk mencapai kesuksesan di sekolah kita yang di SMP 4 Bayang ini. Oke, hanya itu yang perlu saya sampaikan Pak Ricci, Pak Makbul. Kita berfoto bersama dulu ya. Atau salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.